Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisa Perancangan Sistem Informasi pada Produksi Konveksi Tunas Dance. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifatul Vidya Fitriani beserta 4 teman saya, yaitu yang pertama Mulia Ruslanti, yang kedua Siti Aisyah, yang ketiga Ayu Alia Rahman, dan yang keempat Silvia Amanda Kusmawati. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu ada latar belakang dan permasalahan yang akan dijelaskan oleh Mulia Ruslanti. Latar belakang, dunia bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat, diikuti dengan teknologi informasi yang semakin berkembang sehingga menimbulkan persaingan antar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan bisnisnya dengan efektif dan efisien. Untuk mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis, sehingga sistem informasi sangat dibutuhkan untuk mempermudah perusahaan dalam pengolahan data. Cara pengolahan sistem informasi menentukan hasil dari data informasi yang diolah. Pengolahan data yang konvensional membutuhkan waktu yang lama dan hasil yang kurang akurat, sehingga pengolahan data kurang efisien. Berbeda dengan pengolahan data yang menggunakan teknologi komputer, proses pengolahan data akan menjadi lebih cepat dan informasi yang dihasilkan akan lebih akurat dan efisien. Permasalahan konveksi adalah sebuah usaha produksi pakaian yang dibuat secara massal. Konveksi secara lebih spesifik adalah industri kecil skala rumah tangga yang merupakan tempat pembuatan pakaian jadi seperti kaos, polo shirt, kemeja, jaket, celana, dan sebagainya. Namun, pada umumnya penjualan produk konveksi ini sering mengalami kekeliruan pada data pemesanan dan menimbulkan pemesanan produk yang kurang efisien dan boros tenaga dan ongkos karena harus memesan langsung produk yang diinginkan pada tempat pembuatan. Selanjutnya ada poin keuntungan yang diharapkan dan perencanaan aktivitas secara global yang akan dijelaskan oleh Silvia Amanda Kusmawati. Keuntungan yang diharapkan dari analisa ini adalah dari sisi admin, yaitu mempermudah penyimpanan data-data pesanan secara efisien, mempermudah mengetahui data-data keluar dan juga data-data yang masuk. Yang ketiga, mempersingkat operasional pekerjaan dalam pengolahan dari sisi pengguna. Dari sisi pengguna, keuntungannya yaitu ada 3. Yang pertama, agar mempermudah untuk melihat detail produk tanpa harus mendatangi tempat konveksinya langsung. Yang kedua, lebih efisien dalam proses pemesanan, bisa dilakukan secara online. Yang ketiga, yaitu menghemat biaya ongkos dan juga tenaga, karena agar tidak perlu langsung mendatangi ke tempat atau toko. Yang selanjutnya adalah ada perencanaan aktivitas secara global. Di sini ada daftar-daftar perencanaan aktivitas secara global pada produksi konveksi tunas dance ini. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada poin analisa sistem berjalan yang akan dijelaskan oleh Siti Aisyah. Analisa sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan merupakan proses keluar masuknya berkas yang terjadi pada suatu sistem ataupun penjabaran dari tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun sebuah instansi dalam melakukan aktivitas dan rutinitas dari perusahaan tersebut. Adapun prosedur sistem berjalan yang diterapkan produksi konveksi pada bagian administrasi produk pengiriman barang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prosedur penerimaan pesanan. Yang kedua, prosedur pembuatan produk. Yang ketiga, prosedur pembuatan kwitansi pembayaran. Yang keempat, prosedur pengasihan data. Yang kelima, prosedur pembuatan laporan. Selanjutnya, IRD dan pengujian black box yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hanifatul Vidya Fitriani. Entity Relationship Diagram, biasa disebut dengan IRD. Di sini ada 4 tabel, yaitu tabel menu, tabel admin, dan tabel transaksi, tabel customer. Yang pertama, pada tabel menu kita bisa melihat warna, harga, model, ukuran, nama barang, dan kode barang. Di dalam tabel admin sendiri yaitu ada ID admin dan nama admin. Dalam tabel customer
ada nomor customer, tanggal pembelian, dan nomor HP. Pada tabel transaksi, ada model, ukuran, harga, total, nama barang, tanggal beli, jumlah beli, warna, nomor customer, dan ID admin. Di sini, customer bisa memilih dulu barang yang akan dibeli pada tabel menu. Kemudian, pada bagian admin, admin akan memproses pemesanan yang telah dipesan oleh customer. Admin melayani customer dan customer melakukan transaksi. Pengujian black box pada menu tambah data barang berikut. Di sini, kita melakukan pengujian pada penambahan data barang. Di sini ada form input produk. Di dalam input produk tersebut, jika kita tidak mengisikan salah satu harga, bahan, atau apapun itu salah satu kita tidak isi, maka tidak akan tersimpan. Menolak tidak dapat menyimpan data baru dan akan kembali lagi ke form input produk. Selanjutnya ada poin pemeliharaan yang akan dijelaskan oleh Ayu Alia Rahma. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan penyempurnaan mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas atau kemampuan untuk dipelihara. Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal. Ketika membuat perubahan substansial modul apapun, petugas pemeliharaan juga menggunakan kesempatan untuk mengupgrade kode, mengganti cabang-cabang yang kadaluarsa, memperbaiki kecerobohan, dan mengembangkan dokumentasi. Sebagai contoh, kegiatan pemeliharaan ini dapat berbentuk perekayasaan ulang atau restrukturisasi perangkat lunak, penulisan ulang dokumentasi, pengubahan format dan isi laporan, penentuan logika pemrosesan yang lebih efisien, dan pengembangan efisiensi pengoperasian perangkat. Selanjutnya kita akan melakukan demo program yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membahas website yang telah dibuat pada analisa perancangan sistem informasi pada produksi konveksi ini. Di sini tampilan websitenya terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah data untuk pemesanan produk dan yang kedua di sini adalah form untuk admin. Di sini kita dapat langsung memesan produk yang kita inginkan. Kategorinya ada kaos, jaket, kemeja, dan blazer. Misalkan kita akan memesan kaos, maka kita cari di dalam kategori kaos. Kita akan memesan kaos polos pendek. Di sini kita langsung menambahkannya ke keranjang. Nah, di sini kita tidak dapat langsung menambahkan ke keranjang. Jadi, di sini kita harus mempunyai akun terlebih dahulu untuk dapat memesan kaos tersebut. Jika kita sudah mempunyai akun, maka kita langsung bisa masuk dengan akun kita dengan menuliskan username dan passwordnya. Jika kita belum mempunyai akun, maka di sini kita dapat membuat akun terlebih dahulu. Misalkan namanya dan username-nya adalah sama. Sini kita tuliskan password dan mengulangi password yang sama. Daftar. Jika sudah tampil form login seperti ini, itu tandanya registrasi pembuatan akun kita yang tadi dilakukan telah selesai. Maka di sini kita bisa langsung memakai akunnya untuk pemesanan barang. Nah, kita sudah masuk di akun kita, yaitu di sini tertuliskan selamat datang Patul, karena kita menuliskan tadi dengan user namanya Patul. Di sini kita bisa langsung belanja, seperti tadi, misalkan kita akan membeli kaos polos pendek, jaket polos,
Di sini langsung masuk ke keranjang belanja 2 item, seperti yang tadi dipesan yaitu kaos polos pendek dan jaket polos. Jika kita ingin menghapus pesanannya dan mengganti, kita bisa dapat langsung menghapus dan memesan kembali. Jika kita akan melakukan pembelian lagi, maka kita dapat melanjutkan belanja dan memilih produk yang akan dibeli kembali. Setelah itu, kita akan melakukan pembayaran. Di dalam pembayaran ini, kita harus mengisi form, alamat pengiriman, dan pembayaran. Kita isikan dengan nama kita, alamat, nomor telepon, dan kita akan menggunakan jasa pengiriman JNT dan mentransfer dengan bank BNI. Pesan. Jika telah muncul tulisan seperti ini, maka pesanan yang kita pesan yaitu telah berhasil diproses. Dan pesanan yang tadi kita pesan maka akan masuk ke dalam admin. Data yang kita pesan tadi telah masuk. Maka itu artinya pesanan telah berhasil dipesan. Dan admin dapat menambahkan barang sesuai yang mereka produksi. Kesimpulan, Konveksi Tunasden merupakan salah satu perusahaan perorangan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan di Kabupaten Bandung. Konveksi ini membuat produksi dari mentah hingga menjadi sebuah pakaian siap pakai, dimulai dari menerima pesanan secara custom hingga membuat pembuatan dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa dalam produksi konveksi ini masih menggunakan pemesanan dan pengantar barang secara manual, bisa saja terjadi kekeliruan data dan sebagainya. Untuk itu, di sini sistem informasi sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pendapatan pesanan dan pengiriman. Sekian dari kelompok 7, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.